Selamat datang di podcast Pusat Studi Gender Universitas Jember, tempat kita berbicara tentang isu-isu penting seputar ketidakadilan, diskriminasi, dan opresi dalam perspektif feminis. Saya Fatma akan memandu diskusi hari ini. Dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dengan tajuk Membangun Budaya Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Regulasi. Kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi masalah serius yang melanda berbagai lapisan masyarakat. Melalui percakapan ini, kita akan mengeksplorasi peran regulasi sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kekerasan seksual. Bagaimana kebijakan dan hukum dapat menjadi tameng yang efektif? Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita dapat mendorong budaya kolektif yang menghormati hak asasi perempuan. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber hebat yang akan berbagi pandangannya. Di sini sudah ada Ibu Yamini dari Ahimsa Mahardika Jember. Selamat datang di Pusat Studi Gender, Ibu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa jenengan dari Ahimsa Mahardika Jember. Nah, itu sebetulnya apa? Bisa dijelaskan, diperkenalkan lebih mendalam gitu. Ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Mini dari Ahimsa Mahardika Jember. Ahimsa Mahardika ini adalah sebuah lembaga yang bergerak untuk isu-isu perempuan dan kaum marginal gitu. Kita lebih banyak untuk melakukan pendidikan kritis dan juga melakukan layanan advokasi, layanan hukum dan juga advokasi gitu. Wah, menarik sekali begitu, Yeah. sangat inspiring. Nah, hari ini kita tadi sudah dijelaskan akan membahas terkait dengan membangun budaya anti kekerasan terhadap perempuan. Basisnya regulasi begitu. Nah, kekerasan terhadap perempuan diantaranya disebabkan budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. Nah, patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang bahkan selalu disalahkan dan dianggap turut berkontribusi terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menimpanya. Nah, itu apa benar demikian, Bu? Iya. Benar sekali ya bahwa patriarki itu menjadi salah satu akar dari kekerasan karena dia juga menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua, jadi subordinat, dan laki-laki mendominasi nggak hanya pada ruang privat tapi juga pada ruang publik, sehingga ada banyak hal ini juga menjadikan faktor-faktor pendorong untuk kekerasan terhadap perempuan gitu. Contohnya misalnya ada normalisasi terkait dengan kekerasan. Salah satu contohnya adalah laki-laki itu memang keras gitu, memang diciptakan sebagai makhluk yang keras sehingga perempuan harus sabar menghadapinya gitu. Jadi kayak gitu itu menjadikan adalah normalisasi kekerasan ya. Misalnya guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Ya kalau dari dulu memang begitu, murid itu memang harus diajari dengan keras, karena kalau nggak gitu dia nanti bisa ngelamak atau ngelawan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu saya itu kalau kita lapor ngadu, kita dipukul sama Pak Guru, kita akan ditambahi gitu. Nah itu tuh jadi normalisasi terhadap kekerasan, padahal kan hal-hal tersebut itu kan mulai kita tinggalkan gitu. Ya, Bu. Jadi mungkin bisa Bu Yamini bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang kemudian membuat budaya patriarki ini terus mengakar dan dipraktekkan begitu? Iya. Kenapa mengakar? Karena memang selain karena warisan terus-menerus yang direproduksi terus-menerus, juga didukung oleh perangkat-perangkat lainnya, perangkat hukumnya, perangkat masyarakatnya, gitu kan.
bagaimana kemudian hukum juga menempatkan laki-laki sebagai mendominasi gitu, menstigma perempuan sebagai korban. Itu kan struktur sosial yang lebih mengedepankan kalau pemimpin itu harus laki-laki gitu. Kalau perempuan itu dianggap bahwa laki-lakinya itu lemah. Nah, faktor-faktor seperti itu yang kemudian juga melanggengkan patriarki itu, budaya patriarki itu. Gitu Mbak. Ya, tadi kan berbicara juga masyarakat, elemen-elemen pentingnya. Pasti dalam masyarakat juga kita mengenal adanya aturan, atau kalau kita spesifikkan mungkin di masyarakat kita juga mengenal regulasi, kebijakan-kebijakan begitu. Nah, regulasi ini kan dianggap penting kemudian untuk menjadi alat ataupun suatu hal untuk mengubah terutama adanya budaya patriarki, artinya ada transformasi sosial yang kemudian bisa dilakukan ketika itu ada regulasi gitu. Nah, sebenarnya gimana cara kerja regulasi itu sendiri, Bu? Iya, regulasi itu kan tercampur dari pemerintah untuk mengatur negara. Dia memang nggak bisa secara langsung gitu, nggak bisa secara langsung mengubah pola pikir masyarakat, mengubah tradisi ya yang selama ini dipraktekkan. Tapi dia akan memberikan kerangka, memberikan standar baru, norma baru, sehingga dengan adanya kebijakan yang mengatur terkait penegakan hukumnya, sanksi sosialnya dan sebagainya, membuat masyarakat mau tidak mau harus menaati itu. Nah, ini yang kemudian juga secara bertahap akan membuat norma baru, gitu Mbak. Berarti harusnya negara yang punya peran cukup dominan untuk kemudian membuat regulasi yang lebih inklusif ataupun ramah untuk membuat lingkungan yang aman dan nyaman anti kekerasan seksual begitu, Bu. Ya, kalau regulasi kan memang tugasnya pemerintah ya, dengan dorongan masyarakat gitu. Regulasi pemerintah dan DPRD, legislasi gitu. Kenapa penting adanya regulasi ya, supaya dia ada mendorong budaya anti kekerasan bisa melalui regulasinya. Regulasi yang seperti apa ya? Regulasi yang komprehensif, yang dia nggak hanya pada penegakan hukumnya, tapi mendorong terkait dengan nilai-nilai keadilan gender, misalnya seperti itu. Misalnya juga terkait dengan kuota kepemimpinan, misalnya kuota perempuan di parlemen. Nah, ini kan juga sebenarnya memberikan afirmasi terhadap perempuan. Nah, dengan adanya kuota, karena kita kan masih ini ya, pemimpin perempuan itu adalah pemimpin yang lemah dan lain sebagainya gitu. Masyarakat itu bisa terbiasa ada perempuan yang menjadi pemimpin. Mungkin di awalnya memang dulu kalau perempuan jadi pemimpin itu pasti stereotipnya, stigmanya pasti ya itu yang lemah lah dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian dibiasakan, terus kemudian ada banyak perempuan yang muncul, tokoh perempuan yang muncul, lama-lama masyarakat akan terbiasa dan melihat itu sebagai satu kenormalan, gitu. Ya, itu idealnya begitu. Kan realitas hari ini per hari ini kita melihat, oke, ada partisipasi perempuan, tapi itu masih belum memenuhi kotang ya sampai hari ini. Iya, itu tantangan ya. Karena memang di balik adanya hukum, ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh banyak oknum gitu, yang dimanfaatkan untuk tetap melanggengkan budaya patriarkinya. Iya. Menyambung lagi terkait dengan regulasi. Nah, apa saja kriteria yang regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung budaya anti kekerasan terhadap perempuan? Nah, tapi Bu, untuk pertanyaan ini kita keep dulu karena akan dijawab pada sesi berikutnya. Tetap jangan kemana-mana, Sobat Podcast PSG, setelah pesan-pesan berikut ini.
Tadi terkait dengan kriteria sebuah regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung budaya anti kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa, Bu? Kalau menurut Bu Yamini sendiri? Regulasi yang dibutuhkan itu harus komprehensif ya. Jadi dia nggak hanya kriterianya, dia nggak hanya ada penegakan hukumnya, tapi juga mendorong pada pencegahan dan pencegahan terhadap kekerasan berikutnya. Terus yang ketiga adanya akses untuk korban terkait dengan keadilan dan juga terpenuhinya hak-hak mereka. Itu kriterianya seperti itu. Terkait dengan regulasi, itu apa saja regulasi yang mendukung perubahan budaya anti kekerasan terhadap perempuan, Bu? Sudah ada banyak ya kita yang sebenarnya ya, dan itu juga didorong oleh masyarakat juga, produk-produk undang-undang gitu, kebijakan yang itu sebenarnya sudah mulai ideal gitu, mulai ideal dan memberikan akses terhadap korban gitu. Misalnya ada undang-undang TPKS gitu yang mengisi kekosongan hukum terkait bagaimana kemudian korban bisa sebagai saksi gitu dalam kasusnya gitu. Kemudian juga ada undang-undang PKDRT yang kita lihat juga belakangan juga banyak, meskipun belakangan juga banyak orang yang mulai melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya gitu. Ada juga undang-undang tentang terkait dengan perlindungan anak. Itu ada banyak. Berarti kita harus optimis begitu. Optimis. Ya. Dan saya juga penasaran. Tadi sudah disebutkan beberapa elemen-elemen atau regulasi-regulasi yang ada. Nah, itu siapa kemudian yang harus bertanggung jawab atas keberadaan regulasi tersebut? Iya, kalau siapa yang bertanggung jawab ya tanggung jawabnya kolektif ya kalau menurut saya ya, baik dari pemerintah gitu yang memastikan bahwa kebijakan itu diimplementasikan, terus kemudian DPR juga yang dia menggodok kebijakannya, terus kemudian aparat penegak hukum sebagai pelaksananya, masyarakat, swasta juga, media juga, saya pikir semuanya berkontribusi untuk bertanggung jawab gitu. Gitu. Ya. Berarti ada peran-peran dong harusnya dari elemen-elemen tersebut. Itu seperti apa peran-perannya? Termasuk tadi negara, media gitu. Termasuk mungkin kegiatan-kegiatan kolektif seperti Ahimsa Mardika juga gitu kan, yang kemudian membantu perempuan ketika menjadi korban kekerasan gitu, baik secara hukum maupun psikososialnya. Itu seperti apa perannya? Iya. Kalau pemerintah misalnya dia harus menyediakan sarana prasarananya, fasilitasnya gitu. Misalnya kemarin nih kita seminggu yang lalu kita rapat dengan DP3KP gitu terkait dengan rencana strategis gitu. Ada berbagai permasalahan di situ. Salah satunya adalah ketika perlindungan terhadap korban kekerasan itu membutuhkan yang namanya tes DNA atau ini digital forensik untuk pembuktian pada kasus KBGO atau kasus-kasus lain itu yang alat buktinya adalah elektronik. Nah, di situ kan ada kesulitan terkait dengan biaya karena mahal biayanya dan Polres Jember Polres Jember itu harus dikirimkan ke Jakarta, ke Surabaya, harus dikirimkan ke Surabaya untuk digital forensik. Tidak ada tenaganya di sini. Lab 4-nya ada di Surabaya, di Polda Jatim. Itu memerlukan biaya dan juga waktunya akan semakin lama gitu. Nah, pemerintah bisa menyediakan itu, memfasilitasi terkait dengan biayanya. Juga misalnya terkait dengan visum et repertum. Sekarang visum et repertum untuk korban itu dibiayai oleh pemerintah. Itu salah satu bentuk dari elemen itu ya, tanggung jawab dari elemen itu. Kemudian juga masyarakat ya
seperti kami dari lembaga swadaya masyarakat itu ikut juga membantu ini melakukan edukasi gitu, melakukan pendidikan kritis dan juga melakukan advokasi, pendampingan hukum yang itu mudah diakses oleh korban. Media juga selain memberikan pendidikan, dia melalui berita-beritanya, dia memberikan pendidikan melalui media-media, melalui berita-beritanya gitu. Dan berita-beritanya itu tidak lagi menyudutkan perempuan, tidak lagi seksis, itu tidak misoginis, seperti itu. Swasta juga begitu, misalnya dalam perusahaan, bagaimana perusahaan itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk perempuan, sarana prasarananya juga didukung, terus kemudian cuti dan lain sebagainya. Itu saya kira. Ya, sejauh ini dalam penanganan kasus kan Mbak Bu Yamini sudah lama begitu menangani kasus gitu ya. Nah, untuk kasus KS sendiri pernah nggak ada yang nggak dibiayai negara ataupun bagaimana gitu? Ini kan terkait dengan peran juga gitu. Iya, kalau ada beberapa yang dibiayai oleh negara, kita mintakan. Kalau itu terkait dengan visum et repertum ya, terkait visum et repertum gitu. Terus kemudian karena yang sampai saat ini yang dibiayai hanya itu, terus kemudian yang lainnya bagaimana ya? Yang lainnya juga secara sukarelawan, sukarelawanan gitu Mbak. Itu dari mana ya? Dari kantong kita masing-masing. Ya kalau misalnya kita butuh tenaga ahli, kita kemudian misalnya yang bisa kita bantu apa gitu, misalnya kita bekerja sama dengan PSG, UNED gitu, seperti itu, saweran. Terus kemudian kalau misalnya butuh psikologi seperti apa, kita akan menghubungkan gitu. Ya, berarti ruang lingkupnya sejauh ini masih di sekitar Jember begitu? Kalau penanganan kasusnya iya, karena itu berhubungan dengan logistik ya. Logistik kita saat ini hanya mampu untuk di wilayah Jember saja. Tapi kalau terkait pengaduan dan konsultasi hukum gitu, itu se-Indonesia masih. Bahkan kemarin itu ada yang dari Zambia gitu juga melakukan mengadu dan konsultasi hukum. Kemarin juga ada dari Sulawesi juga terkait dengan KS. Iya, sangat membuka sekali wawasan ini gitu, pembahasannya. Tapi keseruan ini harus terjeda lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Sobat PSG, masih terus bersama kami dan tentunya bersama Bu Yamini juga yang sudah hadir di podcast Pusat Studi Gender Universitas Jember. Nah, masih berbicara soal regulasi, tadi sudah membahas juga penanganan kasusnya begitu, yang berdasarkan pengalaman dari Bu Yamini sendiri. Namun bagaimana Bu kemudian kita bisa memastikan regulasi bisa membangun budaya baru yang anti kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa Bu? Ya, yang pertama harus ada implementasi ya, harus diimplementasikan, terus kemudian kepada aparat penegak hukumnya juga diberikan peningkatan kapasitas, sehingga dia tahu misalnya kayak undang-undang TPKS itu kan sebuah undang-undang yang baru, kebijakan yang baru yang memberikan secara jelas terkait dengan apa sih kekerasan seksual itu gitu, dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini belum ada dalam undang-undang lainnya. Nah ini kan kalau tidak ada peningkatan kapasitas pada APH-nya itu kan juga jadi kemana-mana gitu, tidak seperti yang kita inginkan pada penegakan hukumnya. Juga terkait dengan hak-hak dan keamanan korban maupun juga keamanan saksi. Terus kemudian terus-menerus adanya edukasi kepada masyarakat, dan yang terpenting adalah kemauan pemerintah ya, terutama karena mereka yang punya dinas-dinas gitu, untuk mengimplementasikan itu dan ada pemantauan secara bersama dan partisipatif gitu.
Contohnya saya melihat pada Kemen PPA itu kan sebenarnya ada program yang namanya DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak gitu. Nah, ada gitu aturannya ada, tapi kan belum diimplementasikan, terutama di Jember gitu. Kalau misalnya itu diimplementasikan secara sungguh-sungguh, semua pihak juga ikut melakukan itu, saya kira akan berdampak. Karena ada kalau dilihat dari 10 indikator DRPPA, keberhasilan DRPPA itu kan ada misalnya dihapusnya perkawinan anak gitu, bahwa desa itu harus zero perkawinan anak, zero violence dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi, karena saya yakin kalau hanya pemerintah gitu kan nggak sanggup gitu. Nah, itu yang akan berdampak pada akhirnya itu terbentuk pada norma baru yang anti kekerasan. Itu sih harapannya, Mbak. Iya. Ketika kita memastikan regulasi, kita akan berbicara efektivitas begitu. Nah, mungkin selain TPKS kan tergolong baru gitu. Nah, ada enggak regulasi-regulasi yang sudah terbukti efektif kemudian untuk membangun budaya anti kekerasan terhadap perempuan? Ya meskipun masih ada yang namanya ini ya, celah hukumnya gitu. Misalnya undang-undang PKDRT itu juga sebenarnya juga sudah menyediakan itu. Bagaimana juga perempuan juga banyak yang melapor kasusnya itu terkait dengan kekerasan yang dia hadapi di dalam lingkup rumah tangga. Juga yang efektif itu juga undang-undang perlindungan anak. Gitu. Itu kan sangat memberi memberi hak dan akses terhadap anak. Gitu. Oke. Terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah ada, apakah apa yang kemudian perlu dievaluasi ataupun kita perbaiki gitu? Iya, terutama pada tataran implementasinya, karena memang harus harus ada kesadaran untuk melakukan implementasi. Terus kemudian juga itu loh, meminimalisir celah-celah hukum yang ada. Salah satu contohnya adalah undang-undang TPKS misalnya. Itu kan di beberapa pasal itu ada yang tidak ada, yang sanksinya maksimal 12 tahun gitu, tapi tidak ada sanksi minimalnya. Sehingga kemudian itu menjadi celah hukum bagi aparat penegak hukum untuk kemudian memakai itu. Contohnya kami dulu pernah mengadvokasi sebuah kasus kekerasan seksual gitu, yang di tingkatan pengadilan negeri maupun tingkat banding ya, pengadilan tinggi itu diputuskan sanksi pidana penjara 8 tahun gitu. Tapi kemudian pada tahap kasasi justru hukumannya di-korting dari 8 tahun menjadi 2 tahun. Nah, ini kan juga sangat mencederai rasa keadilan. Selain itu kan juga kita yang di bawah berdarah-darah gitu, sampai atas gitu, kita ngawal di sini gitu sampai atas, kemudian jadi nggak karuan gitu. Terus kemudian contohnya lagi ada penyalahgunaan terkait dengan restoratif justice. Nah, itu kan sebenarnya restoratif justice itu kan untuk mendorong ini ya, hubungan baik antara pelaku dan korban, tapi untuk hal-hal yang tertentu gitu. Misalnya kalau pelakunya adalah orang miskin gitu dan yang dicuri adalah misalnya yang dilakukan tindak pidananya seperti pencurian, misalnya pencurian yang itu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, itu kan harusnya bisa digunakan sebagai untuk melakukan restoratif justice gitu. Sehingga ketika kemudian ada perdamaian, si pelaku yang sebenarnya juga korban kekerasan secara struktural, menurut saya itu dia tidak lagi menjalani pidana gitu, nggak kaku gitu.
Tapi kan kemudian restoratif justice itu dipergunakan oleh sebagian oknum itu untuk mengintimidasi korban, untuk melakukan perdamaian secara paksa dengan korban. Nah itu kan yang tidak boleh, celahnya di situ, Mbak. Gitu. Sebetulnya kan ketika kita berbicara regulasi, efektivitas tadi, tentu kita tidak bisa menafikan bahwa ada tantangan begitu ya, Bu. Sebetulnya apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memastikan regulasi ini diimplementasikan secara optimal? Iya, tantangannya tadi itu seperti yang saya sampaikan, ada beberapa tantangan misalnya dari regulasinya ya. Ada celah-celah hukum yang dimanfaatkan itu oleh berbagai pihak. Terus kemudian sarana prasarana kita yang Masih masih kurang memadai gitu, dan niat baik untuk mengimplementasikan tersebut gitu. Ya, sangat insightful sekali hari ini. Mungkin dari Bu Yamini ada closing statement. Budaya anti kekerasan itu memang harus dimulai dan kita jangan menormalisasi tradisi lama yang itu bisa mendorong pada kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak gitu. Terus kemudian untuk yang kebetulan saat ini sedang menjadi korban gitu, jangan takut gitu, jangan pernah takut karena Anda nggak sendirian gitu. Ada banyak lembaga di Jember ini yang bisa mendampingi gitu. Jangan pernah takut untuk speak up gitu. Dan juga untuk masyarakat juga kita harus mulai bahu membahu nih, bahu membahu untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Ya, terima kasih banyak Bu atas pandangan-pandangan yang sangat berharga ini. Kita bisa sharing hari ini. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru tentunya untuk semua pendengar, untuk saya terutama gitu ya. Tidak terasa sudah berada di akhir sesi hari ini. Terima kasih kehadirannya. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun gitu. Biar kita habis ngomongin soal berat-berat tadi regulasi gitu ya. Kita menutup dengan yang santai-santai ringan gitu ya. Oke, jalan pagi ke taman kota. Cakep. Singgah sebentar membeli bunga. Cakep juga. Hapus kekerasan dari dunia, regulasi tegak, perempuan berdaya. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa ikuti terus podcast dari Pusat Studi Gender Universitas Jember dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.